Dalam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, masih di Kitabul Idain. Materi kajian terakhir kita sampai pada bab 10, hadis 968 yang berisi tentang khutbahnya Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini, maksudnya adalah Idul Adha, Rasulullah mengawalinya dengan an-nusalliya, dengan melaksanakan sholat id. Kemudian beliau menyampaikan summa narji'a, kemudian kita akan pulang, fanan haro, kemudian kita akan berkurban. Ini sudah kita kaji pada pekan yang lalu. Sekarang kita ke bab 11. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Fadlil Amali fi Ayyamit Tasyriqi. Bab keutamaan beramal pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu berarti tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Imam Al-Bukhari mengawali dengan mengutip pernyataan Abdullah bin Abbas. Wa qala Ibnu Abbasin, dan telah berkata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengutip Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin. Wa yadhkuru, dan mereka berzikir, asmallahi, nama Allah, fi ayyamin, pada hari-hari maklumatin, yang ditentukan. Kemudian Abdullah bin Abbas menyampaikan ayyamin maklumatin maknanya adalah ayyamul asyri, pada hari-hari yang ke-10, wal ayyamul ma'dudatu, dan hari-hari yang dihitung, ayyamut tasyriki, hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar, wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah, yakhrujani, keduanya keluar, ila suki, ke pasar, fi ayyamil asyri, pada hari-hari 10, maksudnya tanggal 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah. Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar itu keduanya pergi ke pasar
yukabbironi, kemudian keduanya bertakbir. Wa yukabbirun nasu, dan orang-orang bertakbir, bitakbirihima, dengan takbir keduanya. Wa kabbaro Muhammad ibnu Aliyin khalfan nafilati, dan Muhammad bin Ali juga bertakbir setelah selesai sholat sunnah. Ini asar para sahabat yang mempraktekkan perintah Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang paling utama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dasarnya mana Bapak Ibu? Kita ke hadis 969. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddasana Muhammad ibnu Ar'arota qala haddasana Syu'batu an Sulaimana an Muslimin al-Batini an Sa'id ibni Jubairin an ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini pernyataannya Rasulullah. Mal amalu, tidak ada amal. Fi ayyamil asri, pada hari-hari 10. Afdolu, yang paling utama, minha, darinya, fi hadihi, pada ini. Jadi Rasulullah SAW menerangkan bahwa amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang muslim di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu akan dinilai sebagai afdolul amali, sebagai amal-amal yang dinilai utama. Artinya utama itu bobot penilaiannya lebih besar dibandingkan dikerjakan pada hari-hari di luar 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, qalu, mereka berkata, walal jihadu, apakah juga tidak termasuk jihad? Maksudnya kalau dibandingkan dengan jihad bagaimana? Apakah amal ini tetap lebih utama atau lebih utama jihad? Qala, Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu, ya, bahkan bisa mengalahkan keutamaan al-jihad. Illa, kecuali rojulun, seseorang, khoroja, yang keluar, yukhatiru binafsihi wa malihi, membawa jiwa dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, falam yarji bisai'in, kemudian dia tidak pulang dengan sesuatu. Jadi yang mengalahkan keutamaan amal di 10 awal bulan Dzulhijjah hanya orang yang pergi berperang karena Allah, kemudian dia mendapatkan pahala syahid. Kalau ini sudah tidak bisa dikalahkan. Ini yang paling utama. Tapi di luar itu masih kalah utama dengan amaliyah-amaliyah yang dikerjakan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Maka di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW itu menyampaikan perintah Bapak Ibu ya. Kata Rasulullah, fa'aksiru bitahlili wat takbiri wat tahmidi. Maka perbanyaklah oleh kalian tahlil, perbanyaklah oleh kalian takbir, perbanyaklah oleh kalian tahmid. Tahlil berarti ucapan la ilaha illallah. Takbir berarti Allahu Akbar. Tahmid berarti Alhamdulillah. Nah, dirangkai dalam kalimat yang kita kenal dengan takbiran. Allahu Akbar itu takbir. La ilaha illallah itu takbir. Allahu Akbar takbir. La ilaha illallah tahlil. Walillahil hamd itu tahmid. Ini yang dipraktekkan oleh sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah bin Umar. Ini malah mengumandangkan 3 kalimat tadi ketika keduanya keluar ke pasar. Memang Bapak dan Ibu, di kita dipahami mengumandangkan kalimat-kalimat tadi yang disebut dengan takbiran itu hanya pada hari rayanya. Jadi kalau di awal Dzulhijjah sudah mengumandangkan itu, nanti malah akan dimarahi kan. Belum Idul Adha kok sudah takbiran kan begitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu mempraktekkan pelajaran kita malam hari ini berdasarkan keutamaan amal,
pada tanggal 1 sampai dengan 10, tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Tanggal 1 sampai 10-nya berarti takbirannya ya cukup didengar oleh telinganya sendiri. Tidak usah dengan suara yang keras. Nanti akan dianggap ini sudah mendahului kan begitu ya. Kemudian untuk mengisi selain memperbanyak tadi kalimat-kalimat tadi yang disampaikan di bab 12 ya. Babut takbiri ayyamu mina wa idza goda ila arafata. Bab bertakbir pada hari-hari Mina 11, 12, 13 dan ketika pagi pergi ke Arafah. Kemudian Imam Al-Bukhari di bab 12 ini mengutip perbuatan atau asarnya sahabat Umar bin Khattab. Wa kana Umaru radhiyallahu anhu, dan adalah Umar radhiyallahu an yukabbiru bertakbir fi kubbatihi bimina. Bertakbir di dalam kubah, di dalam tendanya ketika beliau di Mina. Di Mina berarti untuk melakukan rangkaian wajib haji. Tanggal 10 itu melempar 3 jumroh, tanggal 11, 12, 13 yang mengambil nafar sani, tanggal 11, 12 yang mengambil nafar awal. Juga untuk melakukan kegiatan lempar jumroh, ula, wusto, dan akobah. Fayasma'uhu ahlul masjidi. Kemudian orang-orang yang ada di dalam masjid mendengar. Fayukabiruna, kemudian mereka juga bertakbir. Jadi Umar itu takbiran di dalam tendanya ketika di Mina, yang ada di masjid di Mina, mereka mendengar Umar mengumandangkan takbir, yang ada di masjid juga mereka mengumandangkan takbir. Masjid yang ada di Mina ya Pak. Wa yukabbiru ahlul aswaqi. Kemudian juga bertakbir orang-orang yang ada di pasar. Hatta sehingga tartajja. Tartajja itu bergemuruh. Mina di Mina takbiron, karena kumandang takbir. Bukan orang yang kumpul, bukan 1.000, 2.000 ya. Kalau ketika peristiwa Haji Wada saja sekitar 100.000 orang yang ikut melaksanakan haji, berarti ketika zaman Khalifah Umar ini kan jumlahnya jauh lebih banyak. Karena al-Islamnya kan telah tersebar keluar Jazirah Arab sampai ke Persia ya, sampai ke Irak, sampai ke Syam. Sehingga orang-orang yang datang untuk berhaji tentu jumlahnya akan jauh lebih banyak. Apalagi di era sekarang. Bukan ratusan ribu lagi, tapi jutaan. Maka akan terdengar tartajja ya. Jadi suaranya menggema gitu. Wa kana ibnu Umaru, dan adalah Ibnu Umar, putranya Abdullah bin Umar, yukabbiru bertakbir bimina. Di Mina tilkal ayyama, hari-hari itu. Wa khalfas sholawati, setelah selesai sholat. Jadi ketika masih berada di Mina, Abdullah bin Umar mengumandangkan takbiran. Setelah selesai sholat ketika di Mina juga mengumandangkan takbiran. Wa ala firoshihi, dan ketika di atas firos, pembaringan. Jadi ketika berbaring sebelum tidur itu juga mengumandangkan takbir. Wa fi fustotihi, dan di atas kendaraan. Ketika naik onta masih di Mina itu mengumandangkan takbir. Wa majlisihi, dan di majlisnya. Ketika kumpul dengan para sahabat yang lain juga beliau mengumandangkan takbir. Wa mamsahu, dan di perjalanannya tilkal ayyama jami'an, hari-hari itu keseluruhannya. Jadi hari-hari tasyrik itu para sahabat ketika di Mina mengumandangkan takbir. Wa kanat, dan adalah Maimunah istrinya Rasulullah, tukabbiru bertakbir yauman nahri, pada hari nahar, tanggal 10 ya, hari penyembelihan hewan kurban. Wa kunnan nisa'u, dan para wanita yukabbirna, mereka bertakbir khalfa Aban bin Utsman, di belakang Aban bin Utsman. Wa Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz. Layaliyat tasyriki, pada malam-malam tasyrik, marijali fil masjid, bersama laki-laki di dalam masjid.
Jadi ini semua dilakukan ketika beliau-beliau melaksanakan rangkaian kegiatan haji. Lah kita yang tidak melakukan kegiatan haji itu disunahkan untuk memperbanyak takbirannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Mungkin selama ini belum populer Bapak Ibu ya. Jadi malah yang populer kan tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Jadi nanti kita berusaha untuk mempraktekkan. Nawaitunya tidak lain dan tidak bukan ya melaksanakan perintahnya Rasul, karena di hari-hari itu amal itu menjadi utama. Kemudian tidak hanya melaksanakan kumandang takbir tadi, ini kan ibadah sifatnya lisan ya. Juga ada ibadah sifatnya pengendalian diri, yaitu as-saumu. Ya, di dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibunda Hafsah dari Hunaidah, kata Ibunda Hafsah, Rasulullah SAW itu melaksanakan saum tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau dibunderi kalendernya supaya tidak terlewat. Jangan sampai nanti ingat, aduh wis tanggal sanga, ya berarti kelewat 8 hari. Ya dibunderi tanggal 1-nya ya, tanggal 1-nya dibunderi. Nanti silakan bertepatan dengan 1 Dzulhijjahnya bertepatan dengan 18 Mei. Orang kurang, Pak. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 18, 23 pira? 6. Oh iya ya, hati orang hitung. 6 terus 24 ya. 7, 25, 8, 26, 9. Oh ya pas. 27-nya tanggal 10 ya, Pak. Ya. Silakan dilingkari kalendernya yang mau tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Bukan sampai tanggal 10. Tanggal 10-nya tidak boleh. Kan kita melaksanakan saum itu ada yang hukumnya fardu, ada yang hukumnya tatawu, ada yang hukumnya haram. Saum yang fardu itu apa? Ramadan itu fardu, wajib. Kemudian qadha itu wajib. Hutang karena sakit atau safar atau wanita itu haid atau wanita itu nifas, maka ketika nyaur itu hukumnya wajib. Kemudian kafarat, orang yang membatalkan sumpah, itu juga hukumnya wajib ya, saum itu. Kemudian ada yang sunnah tatawu, ini nanti tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 sampai 9. Kemarin Kamis, hari ini Jumat, besok Sabtu, Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15, itu juga tatawu. Kemudian kalau Pak, saya belum mampu yang 1 sampai 9, ya minimal 9-nya saja. Ya, saum yaumu Arafah. Karena imbalannya juga luar biasa ya. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau saum yaumu Asyura itu 1 tahun yang lalu akan dihapus. Silakan dimanfaatkan. Kemudian amal apa lagi? Semua amal yang ada perintah Allah, ada teladan dari Rasulullah. Jadi tidak hanya terkait dengan amaliyah berupa lisan, amaliyah berupa saum, infak juga akan dilipat gandakan. Maka kalau sekarang sudah rajin infak, nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 juga tidak hanya rajin, tapi ditingkatkan. Apanya? Jumlahnya. Ditingkatkan apa lagi? Keikhlasannya. Kalau mau meningkat jumlah, kayak rada-rada ampun, ya mipil. Jadi kalau biasanya infaknya 2000, ya nanti naik 2500. Tanggal 1 naik 500. Naik tanggal 2 naik 500 lagi, 3000. Tanggal 3 3500. Naik tanggal 10 jadi tambah banyak kan. Ya, memang harus begitu. Harus dipaksakan karena ikhlas itu tidak mungkin datang tiba-tiba. Tidak mungkin langsung bisa ikhlas, itu tidak mungkin. Pasti berproses. Paksakan, biasakan, sukai, cintai, nanti akan jadi keikhlasan. Nah, itu akan kita lalui tahapan-tahapannya seperti itu. Kemudian apa lagi? Yang utama juga jangan ditinggalkan.
sholat fardu 5 waktu itu akan menjadi utama. Jadi bobotnya akan berbeda dibandingkan dikerjakan di hari-hari biasa. Wajib Pak? Iya wajib. Sama-sama wajibnya, tapi nilainya tentu akan berbeda. Sehingga saya ingin mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu semua, menjadikan momentum kesempatan-kesempatan ini untuk mengupgrade diri, meningkatkan semangat. Dan harapannya setelah 1-10 Dzulhijjahnya berlalu, semangatnya dijaga nih. Tidak kemudian, wis utama pirang-pirang terus ngelewop maning kan begitu. Bukan. Kayak orang habis pulang latihan, itu semakin refleksnya bagus. Bukan semakin sering dilatih, pulangnya biasa. Rugi nanti. Tapi semakin sering dilatih, refleksnya akan semakin bagus. Semangatnya akan semakin terjaga. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan menjadi utama. Bapak Ibu ya. Ini silakan dimanfaatkan bab 11, bab 12. Kemudian di bab 12 hadisnya 970. Hadisnya sampai kepada Abu Bakar As-Saqafi. Dia bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, Sa'altu Anasan, aku bertanya kepada Anas, wa nahnu dan kami ghadiyani pagi-pagi min Mina dari Mina ila Arafatin ke Arafah. Ini yang disebut dengan pelaksanaan tarwiyah. 8 Dzulhijjah itu kan dari Makkah ke Mina. Nanti pagi-pagi tanggal 9 dari Mina ke Arafah. Bertanya tentang apa? Anit talbiyati, tentang talbiyah. Talbiyah ucapan labbaik. Allahumma labbaik. La syarika laka. Nah, ini, Pak. Itu kalimat yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Saqafi kepada sahabat Anas bin Malik. Apa yang ditanyakan? Kaifa kuntum tasna'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa bagaimana kuntum tasna'una? Kalian mengerjakan. Mengerjakan apa? Melafalkan kalimat talbiyah ma'an Nabi bersama Nabi. Qala, kemudian Anas menjawab, kana yulabbi al-mulabbi la yunkaru alaihi wa yukabbiru al-mukabbiru fala yunkaru alaihi. Jadi para sahabat itu mengumandangkan talbiyah kalimat labbaik tadi ketika berangkat dari Mina ke Arafah. Nabi tidak mengingkari. Kemudian ada juga yang bertakbir malah. Bukan mengucapkan kalimat talbiyah tapi malah mengumandangkan takbir. Nabi pun tidak mengingkari. Artinya dua-duanya diizinkan oleh Rasulullah. Itu bagi yang di sana. Ya, kita yang di sini ya tidak usah mengumandangkan talbiyah. Ya, kita mengumandangkan takbiran saja. Ya, nanti Bapak Ibu mengumandangkannya kalau dapat panggilan. Ya. Selama masih hidup, kesempatan masih ada, Bapak Ibu ya. Yang sudah berangkat, ya mudah-mudahan mabrur. Yang belum berangkat, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah. Yang sudah berangkat, mudah-mudahan diberi kesempatan lagi untuk sana. Melaksanakan yang sunnah. Umroh berarti kan begitu ya. Tidak usah khawatir, bermohonlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Tugas kita kan itu. Minta, usaha, berserah diri. Tugasnya begitu. Kadang-kadang orang dinasihati, jenengan orang pengen mangkat kaji Pak. Jawab apa? Boro-boro kok kaji, kok mangan bekangelan. Si jenengan sariawan, mangan angel. Ya, kenapa sih berniat saja tidak mau? Nggak apa-apa kan berniat. Ya Allah, hamba berniat, apa pengen sekali. Setiap tahun ketika ada orang yang berangkat, kayung atine primen. Bahasa mundune kan ngerentes pengen. Makanya berniat. Nah kalau sudah berniat mulailah beli celengan, nyelengi so. Tapi aja sampai sore nyelengi esok dibobok. Ya, ning dhuwur celengane bolongane cilik ngisor bolongane amba ya mlayu po. Nah, srog. Pokoknya luwian belanja ya srog gitu ya. Jadi esok belanja ngecek duit 20 belanjane aja enggak 5.000 baik tanjengna 15.000. Kaning
5.000 Pak. Ya tuku sing kira-kira oli akeh kena gula sarayat kan ya. Ya mau kerupuk, mau keripik ora apa-apa. Wong arane duwe cita-cita ya kencangkan ikat pinggang kan gitu ya. Iya, orang tua kita dulu kan ngajari begitu. Oke, bocah, angger kon duwe kepenginan, kowe kudu prihatin. Nasihatnya begitu. Ajakaken sing dipangan. Sebab sing dipangan kuwi bakale mlebune jumbleng kaya kowe, Pak. Jumbleng kowe ya WC basa kemiyen. Dadi kudu prihatin, sregep nyelengi. Lah nyelengi nek kuwi danjengaken ning sakane omah, Pak. Sakane omahe kan nganggone pring. Nganggone pring. Digere-gere-gere nggo garek gaji tuli go cemplung-cemplung. Wis suwe-suwe kan kebek ya, engko gare dibedel kaya ki. Nah, oli akeh. Pengen apa sih? Pengen tuku pit. Lah kowe kenapa tuku? Jadi kalau punya cita-cita harus prihatin efisiensi bahasa sekarang. Iya, jangan pengen cita-citanya banyak tapi brol. Ya wis ora tadi. Ya. Nah, kalau sudah nanti terkumpul tinggal daftar. Maka teh primen Pak, urusannya Gusti Allah sing penting wis daftar. Jangan lupa kalau udah daftar ngomong ahli waris saya fulan anak. Jadi lamun gledak ninggal ya berarti mau oli pahala niat karo daftar. Sing oleh pahala haji siapa Pak? Ya anak sing juguli ya Pak. Kan enggak apa-apa. Allah Maha tahu ya. Semangat Bapak Ibu. Jangan selalu menutup rezeki kita dengan buruk sangka pikiran kita. Kita sering berburuk sangka kepada Allah begitu. Kadang-kadang orang ngamati kita itu omber, ngerti omber ya? Iya. Jenengan kayak omber ya. Malah jawabnya orang pena. Omber apa lagi kangelan kak? Iya, akhirnya kangelan temenan. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi kan, Allah bagaimana sangkaan kita. Iya, kalau kita nyangka omber, insya Allah Bapak Ibu. Yang penting setiap selesai sholat, fangtasyiru fil ardi. Bertebaran di muka bumi, ngasap. Jadi kalau pengen omber, par sholat ngeleleng, ya angan ya. Tidak memenuhi sunnatullahnya. Ya, Bapak Ibu. Par sholat maning ngeleleng, par subuh ngeleleng, par zuhur ngeleleng. Tapi cita-citanya akeh, itu namanya tulul amal. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 74, beliau mengutip hadis marfu sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW menyampaikan arba'un minas syiqayati. Ada 4 perkara yang bikin orang sengsara. Berarti dihindari Bapak Ibu. Yang pertama adalah jumudul aini, kerasnya mata. Kerasnya mata itu mata yang tidak pernah menangis karena dosa. Dosanya akeh, ora gelem taubat, dadi matane ke atos. Mata yang tidak pernah menangis ketika ingat Allah. Berarti tidak ada sesuatu di hati. Mata yang tidak pernah menangis karena rindu kepada Allah. Itu menyebabkan hati keras. Menyebabkan hidup itu sengsara. Jumudul aini. Yang kedua, wa qasiyatul qalbi, hati yang keras. Hati yang keras itu yang oleh Allah disampaikan dengan kalimat khatamallahu ala qulubihim. Hatinya telah terkunci. Sehingga Pak, dikandani orang dikandani ajek. Lamun putin gue putin bager Bapak Ibu. Ya. Digodhog atos, dibakar ya atos. Kudune ditutuk ning lumpang. Iya, jadi gemblong. Kemudian yang ketiga, watulul amali, panjang angan-angan. Itu juga membuat hidup itu sengsara. Jadi pegawainya ngaplang-ngaplang karo seandainya, jikalau orang juga
Iya. Andai kata lamun talah ana duit tiba, kue membuat hidup itu sengsara, hidup dalam angan-angan. Makanya masih mending makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti dalam angan-angan. Iya, itu namanya tulul amal. Ya, amalnya pakai hamzah bukan pakai ain. Alif lam mim lam al amali itu angan-angan. Bukan tulul amal pakai ain ya. Itu beda. Lah yang keempat yang menyebabkan orang sengsara itu wal hirsud dunya, orang yang toma, orang yang serakah. Itu akan bikin hidup sengsara. Nah, saya kan pernah cerita tentang lebih malang itu. Iya. Oleh undangan telu. Jadi tolong bapak-bapak kalau ada walimah yang didatangi satu saja. Yang diinsyallahai satu saja. Jangan undangan 3 diinsyallahai semua. Pengen kena semua. Akhirnya kan cater. Yang didatangi yang jauh dulu. Karena jauh sama sana udah bubar. Yang agak jauh sudah bubar. Yang paling dekat juga sudah bubar. Itu dalam buku bahasa Indonesia dulu judulnya Lebih Malang. Pengen nulis sapi, kambing, ayam, akhirnya song. Nah, itu namanya hirsud dunia. Song. Sama dengan apa namanya ya, orang sudah dapat ikan sepat apa wader apa petik wis dicekeli ning tangan, begitu mau pulang ana kroco kan gede Pak, diudag-udag krocone melayu sepate melayu itu hirsud dunya ya. Jadi tidak boleh tomak pan kondangan aja pada mangan pan prasmanan kayak gue. Anjuk mana laka itu tomak. Akhirnya sengsara. Ya, hindari itu. Maka hati itu dijaga agar tidak sengsara tadi. Kemudian kita ke hadis 971 ya. Yang bercerita adalah Ummu Atiyah. Dia berkata, "Kunna adalah kami nu'maru, kami diperintah an-nahruja yaumal idi, kami keluar pada hari raya. Hatta sehingga nukhrijal bikro, keluarlah al-bikro. Al-bikro itu gadis-gadis. Min khidriha, dari pingitannya. Hatta nukhrijal huyadu, dan sehingga kami keluarkan wanita-wanita yang haid. Jadi ibu-ibu, nanti tanggal 10 Dzulhijjah, ibu itu disunahkan untuk ikut sholat id. Yang haid saja disuruh ikut, apalagi ibu-ibu yang sudah tidak haid. Ya, jadi yang sudah pada menopause itu juga disuruh untuk melaksanakan sholat id. Bagaimana dengan yang sedang haid? Fayakunna khalfan nasi. Ya, mereka berada di belakang. Kemudian yang haid bagaimana? Mereka memisahkan diri. Jadi sopnya dipisah. Tapi yang tidak, ya di belakang saja. Fayukabbirna bitakbirihim. Nanti ketika sudah sampai di al-musolla, di tempat sholat id, bapak-bapak mengumandangkan takbir, ibu-ibu ikut ya. Kami bertakbir dengan takbir mereka. Wajaduna, dan mereka berdoa bidu'aihim, dengan doa mereka. Jadi ketika mereka berdoa ya ikut berdoa. Yarjuna, mereka pulang barokata zalikal yaumi wa tuhratahu. Sehingga kaum wanita ketika pulang mendapatkan keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ikut keluar mendapatkan kebaikan. Kata Rasulullah SAW dalam kitab Jum'ah itu kan,
orang yang kakinya berdebu di jalan Allah, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi langkah kita untuk melakukan kebaikan itu ada nilainya, Bapak Ibu. Itu keberkahan. Kemudian nanti di musola, di tanah lapang, melaksanakan sholat, kebaikan lagi. Takbir, kebaikan lagi. Doa, kebaikan lagi. Jangan lupa ya, Bapak Ibu, nanti kalau sholat id, siapkan infak terbaik. Ini para sahabat wanita, sahabiah itu infaknya apa, Bu? Cincin. Jadi begitu diberitakan untuk bersodakoh, mereka melepaskan cincin, anting dilepaskan, kemudian dimasukkan ke bajunya Bilal yang dihamparkan. Jadi orang nganggo duit 2.000-an, Pak, tapi langsung cincin. Ya, soalnya yang nyuruh langsung Rasul sih. Nah, kemudian dibawa, ditaruh di Baitul Mal, nanti digunakan untuk kepentingan al-Islam. Ya, jangan sampai dibawa pulang oleh khotibnya. Terus tunggu dewek, tetap pelanggaran, Pak. Jadi digunakan untuk kepentingan al-Islam. Kemudian ketika sholatnya di al-musolla di tanah lapang, maka di depan imam itu hendaknya diberi sutroh. Rasulullah SAW itu menggunakan sutrohnya dengan kadang al-harbah, kadang al-anazah. Bab 13, hadisnya 972. Babu sholati ilal harbati yaumal iti. Al-harbah itu tombak yang panjang. Jadi kalau kita dulu sekolah kan itu ada materi lempar lembing ya Pak. Itu al-harbah. Kalau al-anazah itu tombak yang pendek. Beri setengahnya. Itu ditancapkan di depan imam sebagai sutra. Nah kalau kita biasa karena pakai podium, ya podiumnya taruh di depan sebagai sutroh imam. Ya. Ini yang bercerita adalah Nafi dari Abdullah bin Umar. Anna Nabiya, bahwasanya Nabi SAW, kanat adalah turkazu, menancapkan al-harbatu, al-harbah tadi tombak yang panjang, kuddamahu di depan beliau, yaumal fitri wan nahri summa yusolli. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat. Saya sholatnya tidak di masjid ya. Kemudian bab 14, hadisnya 973. Babu hamlil anasati au al-harbati baina yadalil imami yaumal iti. Bab membawa tombak pendek atau tombak panjang di depan imam pada hari raya 972. Hadisnya sama dengan tadi riwayat Abdullah bin Umar ya. Jadi tidak usah diulangi. Kemudian bab 15, babu hurujin nisa'i wal khuyyadi ilal musalla. Bab keluarnya kaum wanita dan yang sedang khuyyad, yang sedang haid ke tanah lapang. Maka ibu-ibu yang punya putri nanti kalau id ada di rumah, ajak mereka. Ya, karena ini di bagian dari perintah Rasulullah. Tadi sudah dibacakan hadisnya dari Umatiyah. 974, umirna nabiyuna. Kita diperintahkan nabiyuna oleh nabi kami Rasulullah bi an nukhrijal awatiqo, supaya kami mengeluarkan al-awatik. Al-awatik itu sama dengan al-bikro tadi, gadis-gadisnya. Wadawatil khuduri, yang sedang dipingit. Ini untuk apa? Untuk keluar. Sedangkan yang haid wa ya'tazilnal khuyyadu al-musalla. Yang sedang haid itu dipisahkan dari tempat sholat. Jadi siapkan sop khusus di belakang. Silakan yang lagi haid di belakang begitu ya. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah boleh hadir? Bab 16. Babu hurujis sibyani ilal musalla. Bab keluarnya as-sibyan. Sobi. Sobi itu berarti di bawah tamis. Di atas bayi ya. Jadi bayi, nah sobi itu antara usia 3 sampai 6. Tamis itu 7-8. Itu tamis ya. Nanti kalau 9-10 itu hulam. Hulam. Sampai menjelang
balik lah. Kalau sudah menjelang balik itu walad. Jadi sebutannya begitu. Jadi kalau anak-anak saja disuruh untuk ikut ke musola, sholat id, apalagi yang sudah gulam, apalagi sudah walad, apalagi sudah dewasa. Jadi yang tidak ke musola untuk sholat id, ya mereka yang memang ada uzur. Uzur yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Yang sakit misalnya. Yang sakit kan berat kalau harus ke musola misalnya. Sudah tidak mampu jalan. Atau wanita-wanita yang hamil tua, hampir-hampir melahirkan misalnya, kalau dibawa ke lapangan untuk ikut sholat id, barangkali berujuk. Barangkali kontraksi kan jadi kasihan. Jadi silakan. Tidak usah ikut, tapi yang memenuhi syarat tadi silakan. Bab 16 hadisnya 975 ya. Kemudian di antara kemanfaatannya ini kata Abdullah bin Abbas ya. Nabi SAW fawa'adohunna memberikan pembelajaran khusus. Setelah selesai khutbah Rasulullah turun. Kemudian khusus memberikan pembelajaran kepada kaum wanita. Wa zakarohunna dan memberikan peringatan kepada mereka. Termasuk peringatan kepada mereka itu, Bu, Rasulullah SAW mengingatkan kaumnya ibu bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Penyebabnya dua. Ya, yang pertama akafartunnal asyrota, kurang pandai bersyukur dengan suami. Jadi anggar ditransfer 5 juta gemuyune amba, anggar ditransfer 50.000 orang gemuyu misalnya begitu. Nekuk itu yang membuat kemudian wanita diancam oleh Allah SWT. Makanya bersyukur 5 juta ya alhamdulillah, 50 juta ya alhamdulillah kan begitu. Ya, kemudian yang kedua suka menghilang-hilangkan apa ya bahasa Indonesia Pak? Ngilang-hilangaken. Masa bahasanya menghilang-hilangkan? Ngilang-hilangkan bahasa Indonesia apa ya? Masa menghilang-hilangkan? Ya, senangnya ngilang-hilangan. Jadi ketika suami melakukan satu kesalahan, maka kebaikannya yang berkali-kali itu hilang. Itu juga menyebabkan diancam dengan neraka. Gitu ya. Ini sayangnya Rasulullah ngandani kaum wanita. Dan ini juga kami sampaikan pada ibu-ibu ya supaya selamat. Kuncinya apa sih? Bersyukur. Dan memaafkan. Jadi kalau suami salah ya dimaafkan. Demikian juga suami ketika si salah ya dimaafkan. Kemarin kita ngaji di Baitur Rahman itu tafsir surah An-Nisa 100 berapa? 127 sampai 130 ya. Itu kan juga ada perintah yang sama. Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu ada perintah yang sama ya. Untuk as-sulha, untuk senantiasa memperbaiki diri. Dan kemarin kami jelaskan bahwa di antara cara memperbaiki diri apa? Wal kadiminal itu mampu mengendalikan marah kedua belah pihak ini. Kemudian wal afina saling memaafkan. Jadi suami bisa jaga tidak jengkel, istri bisa jaga tidak jengkel, insya Allah sama-sama selamat. Ketika suami mudah memaafkan istri, istri mudah memaafkan suami, insya Allah juga mudah selamat ya. Ini wazakarohunna. Wa amarohunna bis sodakoti. Rasul memerintahkan mereka untuk sedekah. Yang kemudian sedekahnya diwujudkan tadi dengan cincinnya dilepas, antingnya dilepas, diserahkan kepada Rasul. Kemudian Bilal menghamparkan kainnya, dimasukkan ke situ, dibawa, kemudian masukkan ke Baitul Mal. Kegunaannya untuk kepentingan dakwah al-Islam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan 1 sampai 10 Dzulhijjah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dan bisa melaksanakan yang tadi sudah kita pelajari di Idul Adha tahun 1447 ya Mas. Masih 1447 ya. Sampai bab 16 hadis 975. Bisa?
menit ya sudah. Harus. Kalau nambah waktunya kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.